Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Terima kasih telah membuka video ini. Video ini adalah tentang kontrak perkuliahan mata kuliah Introduction to Linguistics. Identitas mata kuliah yang akan kita bahas dalam kontrak ini adalah Introduction to Linguistics dengan kode mata kuliah ING 1605 dengan bobot SKS 2 diperuntukkan bagi mahasiswa semester 1 program studi pendidikan bahasa Inggris. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah sebagai berikut: memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang aspek-aspek kebahasaan dengan topik-topik terkait dengan kebahasaan seperti linguistik, phonetics, phonology, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, historical and comparative linguistic, sociolinguistics, discourse analysis, psycholinguistic, transformational grammar, and functional grammar. Cukup banyak ya yang dikenalkan dalam mata kuliah ini, tapi jangan khawatir, pada mata kuliah ini kita perkenalan saja terhadap aspek-aspek kebahasaan tersebut. Nanti secara lebih rinci Anda akan ambil masing-masing itu dalam bentuk mata kuliah yang mandiri. Ya, ada mata kuliah tentang fonetik, fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, semuanya ada dalam bentuk mata kuliah tersendiri. Di mata kuliah kita ini aspek-aspek tersebut atau disiplin-disiplin tersebut hanya diperkenalkan secara superficial atau dangkal saja atau permukaan saja ya. Jadi tidak perlu khawatir akan beban dari mata kuliah ini yang kelihatannya sangat berat. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 1 ya, baru perkenalan ya, dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini berisi kajian-kajian dasar mengenai aspek-aspek yang sudah disebutkan di atas, yaitu aspek linguistik, aspek fonetik, aspek fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, historical and comparative linguistics, sociolinguistic, discourse analysis, psycholinguistic, transformational grammar, and functional grammar. Pembelajaran dilakukan dengan model lecturing dan diskusi. Jadi ada lecturingnya, ada ceramahnya dari dosen, dan ada kesempatan Anda berdiskusi, mungkin di luar forum kelas, apalagi kelas kita kelas daring ini. Ya, jadi diskusi dilakukan di luar kelas daring, dan mungkin nanti hasilnya akan Anda presentasikan melalui kelas daring, baik dalam bentuk video dari PowerPoint ataupun dalam bentuk PDF yang disetorkan di dalam kelas ini. Ya. Nah, penilaian mata kuliah nanti diambil dari beberapa tahapan. Ya. Di antaranya adalah tahapan penilaian pada tugas-tugas terstruktur dan tugas mandiri. Ya, tugas-tugas terstruktur dan tugas mandiri, nanti deskripsinya ada di bawah. Lalu juga diambil dari kuis. Biasanya kuis ini terdiri dua kuis 1 dan kuis 2 ya. Kemudian UTS atau ujian tengah semester atau mid test, dan UAS. Nah, isi mata kuliah sudah juga diutarakan di atas bahwa mata kuliah ini berisi kajian-kajian dasar ya, kajian-kajian dasar mengenai aspek-aspek kebahasaan dengan topik-topik linguistik, fonetik, fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, historical and comparative linguistic, sociolinguistic, discourse analysis, psycholinguistic, transformational grammar, and functional grammar. Ya, kajian-kajian dasar saja akan aspek-aspek tersebut. Nah, ini tugas-tugas yang perlu Anda pahami agar Anda tidak tertinggal ya untuk poin tugas ini. Ya, tugas terdiri atas dua macam, yaitu tugas terstruktur dan tugas mandiri. Ya, saya kira model tugas terstruktur dan tugas mandiri juga Anda peroleh pada kontrak-kontrak mata kuliah yang lain. Tugas terstruktur, setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen dalam kaitannya dengan reinforcement atau penguatan, agar Anda lebih paham lagi akan materi ini ya. Reinforcement materi perkuliahan, tugas terstruktur berupa kajian lebih dalam dari sumber multimedia yang terkait dengan tema pembelajaran sedang berlangsung.
Ya, kita sedang berlangsung mempelajari tema apa, nanti Anda diberikan tugas untuk memperdalam tema tersebut secara terstruktur. Setiap tugas terstruktur setara dengan 1 SKS atau dapat dikerjakan 50 menit jam belajar. Tugas terstruktur diberikan setiap akhir pertemuan untuk dikerjakan di rumah atau sebagai PR. Ya. Ini kalau diberikan, kalau tidak ya tidak ada tugas. Ya. Suplemen tugas terstruktur disiapkan oleh dosen menyesuaikan dengan pokok bahasan materi ajar yang sedang berjalan. Nah, jadi nanti diberikan semacam PR untuk memperdalam tema yang sedang dipelajari tersebut. Lalu tipe tugas yang kedua adalah tugas mandiri. Ya. Setiap mahasiswa wajib mengerjakan tugas mandiri yang diberikan oleh dosen di awal semester. Jadi di awal semester ini nanti akan diberikan tugas mandiri untuk diserahkan di akhir semester. Ya. Adapun tanggal penyerahannya nanti bisa dilihat di jabaran pokok bahasan, di mana di sana sudah diterakan tanggal-tanggal sampai akhir pertemuan. Dan tugas mandiri biasanya diserahkan paling lambat adalah di pertemuan terakhir pada jadwal tersebut. Tugas mandiri berupa pembahasan atau makalah tema tertentu, di mana tema nanti disiapkan oleh dosen. Ya. Adapun informasi temanya diberikan terpisah dari kontrak perkuliahan ini. Nah, evaluasi yang tadi disebutkan di dalam isi mata kuliahnya, ya, berupa kuis, berupa MIT atau UTS, berupa tugas dan UAS, di mana masing-masing menduduki 20% untuk kuis 1 dan 2, ya. MIT ada 20%, kemudian tugas 20% juga, UASnya 40%, ya. Penilaian ini nanti akan dipengaruhi atau dipertimbangkan juga tentang kehadiran Anda atau partisipasi Anda di dalam kelas. Dalam kelas daring ataupun kelas konvensional atau luring, kehadiran mahasiswa ditetapkan sebagai 80% kehadiran. Nanti di peraturan ada di bawah, kita akan membicarakan itu. Jadi tugas-tugasnya atau komponen-komponen untuk mendapatkan nilai berupa kuis, MIT, dan tugas serta UAS. Nah, ini peraturan-peraturan diantaranya bagaimana Anda punya hak untuk mendapatkan nilai. Nah, peraturan yang berlaku di seluruh UM berlaku juga untuk kita. Ya. Kemudian yang berhak untuk mengikuti UAS atau semesteran atau yang berhak mendapatkan nilai adalah Anda yang mengikuti tatap muka perkuliahan baik daring ataupun luring sebanyak minimal 80% hadir. 80% dari 16 jadwal pertemuan yang kita rencanakan, atau kurang lebih 14 pertemuan. Minimal Anda mengikuti kelas sebanyak 14 pertemuan. Ini akan terekam nanti dari daftar hadir Anda di Spada ataupun di luring, ya. Lalu toleransi waktu untuk terlambat masuk kelas adalah 15 menit. Ini untuk kelas luring. Kalau di kelas daring, absensi lebih longgar waktunya karena mempertimbangkan sinyal, mempertimbangkan koneksi dan lain-lain. Untuk internetnya, maka diberikan waktu lebih lama. Ya. Oke. Di dalam kelas konvensional dilarang menggunakan gadget sebagai alat bantu Anda mengerjakan tugas-tugas, tetapi di kelas daring justru dianjurkan untuk Anda menggunakan gadget. Anda siapkan gadget Anda yang terbaik dengan kuota yang terbaik, dengan sinyal yang kuat untuk dapat mengikuti pembelajaran daring mata kuliah ini. Ini adalah materi-materi yang akan kita bicarakan di mata kuliah ini, ya, yang diuraikan dalam jabaran pokok bahasan untuk pertemuan. Ya. Ini ada sejumlah di kolom paling kiri. Ya, kolom paling kiri adalah jumlah pertemuan kita sebanyak 16 pertemuan selama semester ini. Dan waktu pertemuan atau tanggal pertemuan sudah disesuaikan dengan jadwal yang beredar yang diterbitkan oleh fakultas, bahwa pertemuan kita pertama adalah hari ini 8 Oktober 2020. Materi kita untuk hari ini adalah introduction berupa pengenalan kontrak kuliah
dan nanti mungkin akan Anda peroleh juga video tentang materi pertama, What is Linguistics, sebagai mata kuliah Introduction to Linguistics. Hal pertama yang kita bicara adalah What is Linguistics. Lalu dilanjutkan dengan minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya tanggal 15 Oktober dan seterusnya, ya, dengan materi What is Language, kemudian dilanjutkan dengan The Origins of Language, dilanjutkan dengan bagaimanakah bahasa bermula, dan seterusnya. Nanti bisa Anda baca di dokumen PDF-nya untuk ini. Dan perkuliahan kita akan berakhir di tanggal 5 Februari ya, dengan materi Applied Linguistics. Minggu berikutnya dijadwalkan untuk UAS tanggal 12 Februari. Tetapi UAS bisa berubah waktunya dan pertemuan ini juga bisa waktunya dipadatkan apabila terjadi penyesuaian dengan kalender akademik UAM Metro. Nah, ini jadwal yang kita buat, ini fleksibel. Apabila tidak ada hal-hal yang menyebabkan perubahan jadwal, maka ini akan tetap kita gunakan. Dan apabila terkait dengan hal-hal kegiatan kalender akademik UAM Metro, semisal wisuda, semisal libur kegiatan apa, maka ini akan kita sesuaikan. Nanti di bagian akhir disertakan sumber belajar yang bisa Anda pelajari untuk mendapatkan informasi tentang materi-materi tersebut di atas, tetapi Anda juga bisa memanfaatkan sumber multimedia dari internet untuk menggali lebih jauh informasi tentang materi-materi tersebut di atas. Di bagian akhir dari kontrak kuliah kita ada penandatanganan oleh dosen pengampu dan juga oleh Kaprodi, dan nanti ini akan saya cetak, saya print, dan akan ditandatangani oleh 2 orang wakil Anda, 2 orang wakil mahasiswa, sebagai bukti bahwa di awal perkuliahan kita sudah bicarakan tentang kontrak perkuliahan mata kuliah ini, yaitu Introduction to Linguistics. Demikian penjabaran tentang kontrak perkuliahan. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di komen atau via grup WA, WhatsApp ya. Dan silakan Anda klik subscribe pada channel ini supaya Anda mendapatkan informasi yang terbaru dari channel ini terkait dengan masalah-masalah pembelajaran Anda. Channel ini adalah channel Cari Cara Mr. BEM. Dalam channel ini Anda bisa mendapatkan solusi untuk masalah-masalah seputar belajar dan pembelajaran Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.